Udah belum? Oke, jadi masuk ke perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Jadi, perkembangan Islam di Indonesia itu banyak ya kerajaannya, dimulai dari Pulau Jawa. Pada abad ke-11 ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang berakar tahun 1082 Masehi. Dan sejumlah makam Islam di Gresik dan Troloyo, yaitu Mojokerto, yang menunjukkan adanya perkampungan Islam. Keren banget ya guys. Pertumbuhan masyarakat Muslim di Jawa semakin meningkat tatkala munculnya Kesultanan Demak pada sekitar tahun 1500 Masehi. Time skip-nya jauh banget guys. Yang kedua, perkembangan Islam di Maluku mulai terjadi pada abad ke-14 Masehi. Kegiatan perdagangan di jalur Malaka Maluku, oke oke. Raja Ternate ke-12 yang bernama Malomatia yang ruling dari 1350 sampai 1357 Masehi bersahabat baik dengan pedagang-pedagang Arab. Sultan Ternate yang dianggap pertama kali memeluk Islam yakni Zaidan Zebidin. Iya, Zaidan Zebidin yaitu yang berkuasa dari 1465 Masehi sampai 1468. Sultan Zainal Abidin banyak memperoleh ajaran Islam dari madrasah Giri di Jawa. Nah, lanjut yang perkembangan Islam di Kalimantan. Kedatangan Islam di Kalimantan terjadi sejak abad ke-16 Masehi. Terjadinya perebutan kekuasaan yang memenangkan oleh Raden Samudra. Yang setelah itu masuk Islam dan bergelar Suryanullah. Masyarakat Kalimantan Timur banyak yang berpindah agama setelah datang dari dua orang mubalik dari Sumatera Barat. Wih, kampung gua. Yaitu Datok Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Raja Mahkota atau Raja Kutai dikabarkan memeluk agama Islam setelah kesaktiannya dikalahkan tokoh-tokoh Islam. Nah, yang di Kalimantan Barat, Islam datang melalui Sukadana pada tahun 1550 Masehi yang dibawa oleh orang-orang Arab dari Palembang. Dan di slide ke-20 ini, itu perkembangan Islam di daerah Sulawesi. Islam dibawa oleh para pedagang yang tiba melalui Malaka, Sumatera, dan Jawa. Menurut Tome Pires, pada awal abad ke-16 Masehi, di Sulawesi terdapat 50 buah kerajaan yang masih menyembah berhala. Astagfirullahaladzim. May Allah bless them. Raja-raja di Goa dan Timur resmi memeluk Islam sejak tahun 1605 Masehi. Tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang amat berperan menyebar Islam di Sulawesi Selatan yaitu Dato' Ribandang, Dato' Sulaiman, dan Dato' Ritiro. Sejak awal abad ke-17, agama Islam dianut secara merata oleh masyarakat suku Makassar dan Bugis. Dan akhirnya, pada slide terakhir ini, Islam masuk ke Lombok. Islam masuk ke Lombok pada permulaan abad ke-16 Masehi. Tokoh yang berjasa menyebarkan Islam di Lombok adalah Sultan Prapen, yaitu putranya Sunan Giri. Ulama Arab berjasa menyebarkan agama Islam di Bali adalah Sayyid Muhammad Al-Aidrus dan Sayyid Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Mereka sering melakukan kegiatan dakwah Islam di daerah Klungkung. Pada abad ke-16 Masehi, beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur telah berpengaruh ajaran Islam seperti Sumba, Sumbawa, dan Timur. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi aku. Perkenalkan, nama saya Yusuf Haidar Ardianugraha. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang perdagangan, apa sih namanya? Ulang-ulang. Perkenalkan, nama saya Yusuf Haidar Ardianugraha dari absen 30. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi di bagian penyebaran agama Islam. Di sini ada perdagangan. Perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk penyebaran Islam pada saat itu, dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, dan rakyat untuk memperoleh barang dagang. Yang kedua, ada perkawinan. Perkawinan ini dilakukan dengan mengajak dan mengikat keluarga yang belum Islam menjadi Islam. Contoh,
Putri Campa kawin dengan Raja Brawijaya yang kemudian bernama Raden Patah. Yang ketiga, ada tasawuf. Tasawuf ini merupakan ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa. Ini juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kenapa ini bisa digunakan untuk penyebaran agama Islam? Ini karena masyarakat Indonesia menyukai hal-hal yang berbau mistik. Contoh ada ritual gambar, merupakan tarian mistik yang dipandang sebagai doa bagi Tuhan. Yang keempat, ada pendidikan pondok pesantren. Cara ini dinilai lebih karena pesantren merupakan kawah candra di muka yang paling baik untuk mendidik masyarakat atau umat. Pesantren merupakan salah satu saluran islamisasi. Yang kelima, ada kesenian. Kesenian ini menyebarkan ajaran Islam melalui seni yang di dalamnya terkandung unsur-unsur Islam. Seni pertunjukan wayang Sunan Kalijaga merupakan salah satu figur wali yang sangat menyukai seni. Bahkan, ia menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Ia memasukkan unsur Islam ke dalam pertunjukan wayang yang dimainkannya. Dari sinilah masyarakat kemudian tertarik untuk mempelajari Islam. Gambar di samping menunjukkan kesenian wayang kulit yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Terima kasih. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sultan Rafi Alvaro. Saya akan melanjutkan presentasi. Foto pertama ini ada Masjid Atap Tumpang di Demak. Masjid Agung Demak memiliki atap tumpang, yaitu atap yang bertingkat 3. Atap tumpang ini merupakan salah satu ciri khas masjid ini. Atap tumpang 3 pada Masjid Agung Demak merupakan hasil akulturasi budaya Hindu, Islam, dan Jawa. Lanjut. Yang kedua ini adalah foto Masjid Jamik Bengkulu. Ini adalah masjid bersejarah di Kota Bengkulu. Masjid Jamik Bengkulu merupakan salah satu karya arsitektur oleh Soekarno selama masa pengasingan di Bengkulu. Lanjut. Berikut adalah gambar Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate merupakan peninggalan yang berasal dari Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara, yaitu Kerajaan Kesultanan Ternate. Dan gambar terakhir ini adalah gambar wayang yang digunakan oleh para wali songo untuk menyampaikan ajaran Islam melalui ajaran kesenian. Terima kasih.